Kalau kemudian kamu tidak diterima di satu pekerjaan, bukan berarti kamu jelek. Jangan mengesampingkan your personal values, your personal identity towards the result of the recruitment. Karena biasanya banyak sekali yang kemudian langsung kayak, oh saya nggak diterima berarti memang saya tuh nggak punya kompetensi, saya tuh memang nggak skillful. Jadi langsung yang didegradasi itu adalah dirinya sendiri, his personal values gitu. Nah jangan. Apa yang bikin sekarang untuk melamar kerja di saat kita udah sharing banyak CV, Vin, tetap nggak dapat dan susah? Untuk bisa mendapatkan satu wawancara kerja dibutuhkan kita tuh mengirim 30-40 lamaran kerja untuk satu wawancara. Itu statistiknya. Kasih dong 3 tips saat wawancara, Vin, biar si pewawancara langsung notice dan inget. 3P. Vina Mulyana adalah praktisi HR dan konten kreator yang dikenal lewat konten edukasi karir. Meski lulusan pertanian, ia pernah berkarir sebagai jurnalis sebelum menjadi praktisi HR di industri pertambangan. Bagi Vina, kesuksesan bukan sekedar soal jabatan atau gaji, tapi bisa hidup dari pekerjaan yang disukai dan memberi manfaat bagi orang lain. Jadi tadi yang dimaksud dari graduate based hiring ke skill based hiring gitu. Makanya bagi teman-teman yang mungkin seperti saya juga anggota mahasiswa salah jurusan gitu ya, it's not the end of the world gitu. Apa yang lo lihat? Berapa detik yang lo spend untuk lihat satu CV? Wow, ada bukunya soal ini, 7 second CV. Jadi ya kalau misalnya kita lihat rata-rata memang di bawah 10 detik. Karena nggak baca tapi kita nge-scanning. Menurut kamu, resign cepat atau bertahan lebih lama? Mentok-mentoknya sebenarnya rekomendasi 3. 3 tahun. Kenapa 3? Gini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang saat ini lagi di bawah tekanan dan menekan diri sendiri dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, mungkin kok gue gini-gini aja, kok orang lain yang gue lihat di sosmed, teman-teman gue nampaknya terlihat lebih sukses. Semoga obrolan kali ini dengan Vina membuka mata teman-teman bahwa kita sebenarnya on the right track kok gitu. Cuman kita perlu dorongan, perlu motivasi agar kita tetap menjadi versi terbaik dari kita sendiri. So, Vina Mulyana, praktisi HR and content creator. Apa kabar, Vin? Baik, kabar gimana, Rory? Sehat. Kamu nampaknya semenjak keluar dari BUMN jadi lebih happy, lebih fresh. Wow, thank you very much. I take that as a compliment maybe. Oke, aku akan mulai dulu dari tekanan yang kadang-kadang kita taruh di pundak kita sendiri. Seolah-olah 25 tahun harus sukses, 25 tahun harus punya mobil, 30 tahun harus sudah menikah, harus punya rumah. Sebenarnya standar ini, siapa sih yang menciptakan? Diri kita sendiri, orang lain, atau lingkungan kita, Vin? Standar ini yang menciptakan tentu saja kita dan otak yang kita punya tentu saja ya. Tapi tentu stimulus atau faktor pembentuknya itu banyak. Pasti dari lingkungan, dari kebiasaan, dan semua media yang kita konsumsi. Gitu. Jadi iya, nggak bisa kemudian muncul tiba-tiba sendiri diciptakan bahwa wah umur segini saya harus gini, umur segini saya harus gini, tapi tentu saja itu pasti ada stimulus atau dorongan yang lain gitu. Jadi kalau saya ngelihat sih sebenarnya ya sangat disayangkan ya, karena saya adalah orang yang sangat merasa bahwa gak bisa dikotak-kotakan terlalu mudah gitu, bahwa 25 harus punya ini, 30 harus punya itu, 35 harus ngapain gitu, karena everybody start their own journey somewhere. Dan perjalanannya juga berbeda-beda, kemampuan dalam dirinya juga beda-beda, dan goalsnya juga beda-beda. Artinya kalau umur 30 atau 30-an belum punya rumah, itu masalah atau bukan masalah menurut lo? Tergantung bagaimana dia memaknai aja. Tapi sebenarnya yang satu pertanyaan yang kemudian dia harus tanyakan ya, definisi sukses buat dia tuh seperti apa? Karena seringkali ketika kemudian kita terjebak sama ekspektasi ya, 25 harus ini, 30 harus ini, 35 harus ini, itu adalah karena kita sebenarnya nggak punya definisi yang jejak, yang jelas terhadap bagaimana kemudian kita memaknai karir, hidup, sukses buat diri kita sendiri. Buat pandangan teman-teman, sukses menurut Vina seharusnya seperti apa, Vin? Sukses menurut Vina, menurut saya adalah bagaimana kemudian saya bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang yang saya sayangi, buat keluarga saya. Saya bisa melakukan pekerjaan yang saya suka,
Dan dari pekerjaan itu pun saya bisa bermanfaat bagi orang lain. So that's what success means to me. Sukses buat saya itu adalah ketika nanti saya berada di my deathbed gitu ya. Terus saya reflect back on what I did. Saya nggak merasa bahwa saya nggak missed anything. Bahwa saya nggak meninggalkan sesuatu yang benar-benar saya inginkan gitu. Artinya sukses buat Vina adalah dampak atau kontribusi buat orang lain dan legacy kali, Vina. Bisa dibilang kayak gitu ya. Oke. Karena banyak banget orang yang mikir bahwa sukses itu aku harus bisa dalam jangka waktu berapa tahun aku udah harus punya rumah, aku harus gaji 3 digit, aku harus bisa naik hajiin orang tuaku misalnya. Which is gak apa-apa sebenarnya, Ror. Menurut saya sebenarnya gak apa-apa. Dia punya seperti itu atau mimpi yang seperti itu sebenarnya gak apa-apa. Pertanyaan yang lebih penting adalah, let's say harus punya rumah di usia 30 tahun. Saya akan bertanya, kenapa punya rumah itu penting buat kamu? Gitu. Nah, kenapa rumah itu rumah kan? Kenapa itu kemudian penting buat kamu? Kenapa kemudian bisa jadi manajer di usia 25 itu penting buat kamu? Apakah karena di penting karena kemudian kamu mau terlihat keren? Apakah karena penting agar kamu bisa merasa feel good about yourself? Underlying reason itu yang sebenarnya bisa kelihatan bahwa is this thing really makes me happy or not gitu. Gitu. Dan padahal belum tentu di usia 30 sebenarnya kita butuh rumah, belum tentu juga. Belum tentu. Ya, Tergantung kebutuhannya. Oke. Menurut lo apa investasi terbaik di usia 20-an yang teman-teman yang ini untuk yang usia 20-an harus lakukan agar mereka bisa bersaing, bisa relevan sampai 10 tahun ke depan? I love that question. Investasi terbaik yang perlu dilakukan teman-teman usia 20-an adalah investasi dari kuping ke atas. Maksudnya adalah investasi yang dimana teman-teman itu menggunakan uang hasil jerih payah untuk bisa belajar lagi. Atau yang diperbaiki itu adalah kemampuan kognitif, cara kita berpikir, melatih kita untuk bisa berpendapat, menganalisa sesuatu gitu. Karena selama, ya gue hidup gak lama-lama banget ya, baru 30 tahunan lah ya. But I think gitu ya, yang paling compounding effect-nya paling besar error selama ini itu adalah ketika kemudian saya menginvestasikan uang hasil jerih payah untuk balik lagi belajar. Kamu belajar apa? Macam-macam semuanya hal yang pengen dipelajari. Dulu degree-nya kan kalau di S1, mungkin teman-teman yang udah ngikutin panjang, gue kan himpunan mahasiswa salah jurusan ya. Jadi kuliahnya apa, kerjanya apa gitu. Nah karena itu akhirnya memaksa untuk ikutan pelatihan lagi, ikutan kurs lagi. Kemudian akhirnya baca buku dan lain sebagainya. Sorry ini buat teman-teman yang belum tahu, kamu dulu jurusan apa? Pertanian. Pertanian. Teknik Dan pertanian. kamu kerja di? Dulu pertamanya kayak Rory jadi jurnalis. And then I move my career to HR. HR di Mind Idea. Yes, di industrinya pertambangan. So Pertambangan lagi. itu kayak industrinya ya pindah-pindah ya. But anyway, dari kedinamisan karir itu sebenarnya yang satu hal yang bisa dipelajari adalah gini. Menurut sains kita itu kan punya kemampuan, otak kita tuh punya kemampuan yang namanya neuroplasticity. Yes. Artinya bisa membentuk kebiasaan baru, ilmu baru gitu, tergantung dari apa yang pengen kita pelajari kan gitu. Jadi hal itu sebenarnya bisa kita upayakan dengan terus belajar gitu. Jadi kalau ditanya investasi terbaik apa yang bisa dilakukan adalah investasi dari kuping ke atas. Gimana teman-teman menginvestasikan kembali uangnya untuk belajar, untuk ikutan kurs, untuk ikutan belajar dan lain-lain. Jangan untuk healing dulu, jangan untuk beli kopi dulu atau beli iPhone baru dulu ya, Vin. Ya well itu boleh gitu ya, tapi memang at least lah ya, at least minimal banget setahun itu bisa kita habiskan waktu 48 jam lah buat belajar gitu. By the way, boleh nggak lo kasih beberapa contoh lo waktu itu mahasiswa salah jurusan pertanian, ternyata kalau jurnalistik masih oke lah ya, tapi tambang ini kan jauh banget. Lo belajar apa aja, Vin? Wow, I learn many things. Kalau pas di jurnalistik ya tentu saja gue akhirnya belajar jurnalistik ya, kaidah-kaidah jurnalistik yang dulunya gue nggak pernah bersinggungan, nggak pernah menulis, nggak pernah berbicara. Akhirnya
secara praktek belajar di media. Nah, habis itu akhirnya ketika masuk jadi HR di industri pertambangan ya belajar industri pertambangan. Gimana sebuah perusahaan tambang itu mendapatkan keuntungan, gimana perusahaan tambang itu kemudian bisa sustain. Soalnya kan stigmanya kan nggak semuanya positif ya kalau di luar terkait perusahaan tambang gitu. Dan karena akhirnya role-nya jadi HR ya belajar tentang dunia HR juga Lo gitu. kursus atau ambil Ambil kuliah lagi? sertifikasi. Ambil sertifikasi. Ambil sertifikasi, yes. Sertifikasi untuk HR. Yes, sertifikasi untuk HR, sertifikasi untuk coaching, sertifikasi untuk learning and development. Oh wow. Iya, Di jadi bidang HR itu. di bidang HR. So, saya kemudian ngelihat itu sebagai deliberate action yang kemudian memang harus dilakukan. Makanya kalau misalnya jadi ditanya investasi, yang namanya belajar itu harus dipaksa. Bener. Dipaksa, nggak bisa nggak. Oh yaudah ntar aja gitu. Itu harus ada deliberate action yang kemudian kita lakukan untuk melakukan itu. Karena kalau nggak bisa. Aku bisa relate banget karena kalau boleh aku juga sharing, Vin. Sekarang usiaku udah almost 40, tapi aku tetap investasi di kuping ke atas tuh menurut aku masih tetap gaspol. Aku udah S2 dulu, komunikasi politik. Aku sekarang ambil MBA di Monash University di Indonesia. Aku juga udah mungkin 12 tahun coaching public speaking, tapi aku saat ini masih mencari sertifikasi public speaking yang lain. Yes. Aku pengen belajar, ada satu Vin Trung namanya, dia adalah public speaking coach, basisnya di orang Australia tapi basisnya di Amerika. Aku pengen ikut kelas dia dan aku pengen ngejar banget ikut Kelasnya sesi dia. Yes, gitu. yes. So menurut aku yang namanya belajar itu tidak boleh terbatas oleh waktu. Nah apalagi teman-teman yang masih True. 20-an, True, masih ijo dan mungkin Iya. belum banyak True. yang dipelajari. Ini Iya. adalah kesempatan untuk menggali dan kita explore, belajar sebanyak-banyaknya sih. Menggali dan eksplor belajar sebanyak-banyaknya dan menurutku salah satu hal yang memang bisa didapatkan mereka juga ya dari menggali dan eksplor sebanyak-banyaknya itu, mereka jadi lebih jejak untuk bisa kalau kita kemudian sambungkan sama karir, mereka akan lebih jejak untuk memilih bidang apa, industri apa, atau bagian apa yang kemudian mereka pengen jadiin spesialisasi gitu. Karena kadang-kadang spesialisasi itu akan baru muncul di usia-usia kita ini, kayak usia 30-an lah. Kayak Rory ya udah kemudian diketahui sebagai seorang praktisi komunikasi, Vina sebagai praktisi HR. Tapi pilihan itu kan kemudian datang nggak tiba-tiba dong. Kapan sampai akhirnya kamu memutuskan, oke, aku praktisi HR dan aku pengen fokus di HR? Usia berapa? Setelah melewati 10 tahun pertama karir. Wow. Yes. Usia berapa tuh berarti? Wow, berarti early 30s. Early 30s. Early 30s. Berarti yes. nggak apa-apa ketika kita Wow. kita belum menemukan Nggak apa-apa. forte kita, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa banget. Yang pertama, balik lagi ya, yang namanya karir is very personal for everybody. So, aku sangat menghormati pilihan setiap orang untuk memahami perjalanannya masing-masing. Tapi kalau misalnya ditanya, kapan sih kemudian kita harus memilih dan bilang bahwa ini adalah bidang yang jejak saya akan tekuni. Dalam bukunya Brian Fertens-Ho itu, bukunya bagus banget BTW, judulnya The Long View, kalau teman-teman mau The Long View. Dia itu membagi yang namanya masa-masa karir. Kita kan menghabiskan waktu 30-35 tahun ya dari hidup kita untuk berkarir. Berkarir, bukan bekerja, berkarir. Oke. Dia tuh membagi 3, Ror. 10 tahun pertama itu waktu yang dia sebut dengan nama mencari jati diri atau eksplorasi. I see. Jadi you build knowledge, you build skills, you build competencies in the first 10 years of your career. Nah di tahun kedua itu adalah yang dia sebut dengan nama promising phase atau yang aku bilang namanya fase spesialisasi. Jadi kita udah tahu kita tuh bagusnya apa, kita udah tahu sebenarnya kita tuh mau dikenal seperti apa, dan di 10 tahun kedua inilah yang kemudian kita akan menginvestasikan lebih banyak waktu kita untuk mendalami hal tersebut. Bener lagi. Di 10 tahun ketiga itu yang disebut dengan nama living legacy. Jadi kemudian kita udah ada di level paling tinggi mungkin dalam karir kah? Nanti kita udah punya tim, udah punya perusahaan yang cukup besar. Bagaimana kemudian kita bisa meninggalkan impact yang lebih besar gitu. Wow, Nanti gede pensiun. banget ya. Itu 3 tahap. Jadi kalau di 10 tahun pertama kita belum tahu mau ngapain atau menemukan That's totally normal guys. That's totally normal ya. Aku pun juga menemukan di 10 tahun Tahun kedua. Bener kan? Exactly. Dan bahkan 10 tahun kedua tengah agak mepet ke sana nih. Which is menjelang fine. 40. Which is fine. It's totally Ya, fine, ya, yes. ya. By the way, kalau buat teman-teman saat ini yang merasa tertinggal di dalam karirnya, baik yang mungkin usia late 20s atau 30-an, itu akan bilang apa ke mereka?
Tertinggal itu biasanya diakibatkan karena kita tuh ngelihatnya diri kita dibanding orang lain. Jadi kurang-kurangin lah melihat diri kita dibanding orang lain. Seperti layaknya olahraga, ada satu istilah dalam olahraga yang aku suka namanya personal best. Di karir juga ada sebenarnya personal best. Dan personal best itu diukurnya bukan dari kita ngelihat orang lain loh. Dari kita melihat diri kita sendiri versi kemarin. True, very true. Ya kan? Jadi sama halnya mengukur kecepatan lari, mengukur tenaga yang dilakukan ketika strength training, personal best Anda itu akan bisa dilakukan ketika Anda mengukur dari diri sekarang sama diri kemarin. Agar kemudian tidak merasa tertinggal. Jadi nggak cuman lari, nggak cuman high rocks, yang ini kaki aku keram, jarem, sakit banget. Nggak cuman lari, nggak cuman high rocks yang punya personal best, tapi karir pun juga personal best. Exactly. I see. Oh, that's very powerful. Karena nggak semua orang memahami konsep bahwa karir juga adalah personal best ya. Vin? Exactly. Yang dibandingkan jangan orang lain. Yang dibandingkan adalah diri kita sendiri versi kemarin. Oke. Sekarang aku pengen geser nih ke dunia kerja yang terus berubah. Menurut Vina yang merupakan seorang praktisi HR, dalam 5 tahun terakhir, apa perubahan dalam dunia kerja yang paling besar lo rasain, Vin? Wah, tentu saja adanya AI ya. Jadi ibaratnya teknologi yang selalu punya dua belah mata pisau, AI juga sama. Di satu sisi mereka akan membuat beberapa pekerjaan jauh lebih efisien, jauh lebih efektif. Tapi di sisi lain kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal, akhirnya kemudian jatuhnya kalau dalam istilah aku itu adalah mengurangi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Benar. Kita jadi pengennya shortcut dan gampangnya aja. Yes, gitu. Jadi itu yang menurutku yang akhirnya kayaknya merevolusi dunia kerja selama 5 tahun ke belakang ini. Secara positif atau secara negatif? Tentu saja kalau pengennya kita kan positif ya gitu. Positifnya adalah bagaimana kemudian para pekerja atau perusahaan atau korporasi bisa menggunakan tools ini dengan bijak. Caranya mendefinisikan bijak itu adalah harus aware kapan pakai dan kapan nggak pakai. AI itu kan sebenarnya fungsi yang paling utamanya adalah bisa memberikan informasi ke kita atau memberikan referensi ke kita dalam jumlah banyak di waktu yang singkat. Bener kan? Tapi kan kita sendiri tetap decision makernya. Driver, controller controller itu tetap ada di kita gitu. Jadi harus tetap diasah dan dilatih kemampuan berpikir analitis, berpikir kreatif, mencoba untuk menganalisa masalah dari perspektif yang berbeda. Kayaknya itu nggak akan bisa digantikan sama AI gitu. Oke. By the way, ini banyak orang yang DM aku, kirim banyak permintaan untuk tanyakan ini ke Vina gitu. Aku udah kirim puluhan CV, tapi kenapa kok aku nggak dipanggil-panggil? Kenapa kok nggak ada CV yang nyantol? Pun kalau dipanggil, wawancara sekali, habis itu udah nggak ada kabar lagi. Apa yang bikin sekarang untuk melamar kerja, di saat kita udah sharing banyak CV, Vin, tetap nggak dapat dan susah? Wah, kalau faktornya banyak ya. Kalau faktornya, ya secara makroekonomi ada, secara mikroekonomi ada gitu. Dan balik lagi, disrupsi perubahan bisnis itu juga akhirnya membuat setiap perusahaan pengen bergerak lebih agile, lebih lincah, dan menggunakan tenaga kerja mungkin yang tidak sebegitu banyak gitu kan. Karena yang namanya tenaga kerja kan balik lagi pasti akan ke cost kalau kita bicara soal bisnis ya kan. Tapi dibalik lagi tergantung industrinya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang memang mencari kerja, kenapa kemudian udah ngelamar banyak tapi nggak dipanggil-panggil juga? Jawabannya adalah kalau misalnya memang kita masih di awal stase atau di fase awal rekrutmen, aku selalu bilang bahwa itu adalah numbers game gitu. Maksudnya gimana tuh? Secara statistik ya, ini statistiknya Amerika Serikat karena nggak bisa dapat survei hasil Indonesia, tapi statistiknya Amerika Serikat itu untuk bisa mendapatkan satu wawancara kerja dibutuhkan kita tuh mengirim 30-40 lamaran kerja untuk satu wawancara. Itu statistiknya. Nah, secara lebih luas, kalau misalnya kemudian kita lihat satu lowongan kerja pun nih, pengalaman jadi seorang HR, satu lowongan kerja kita posting gitu ya. Yang ngelamar itu rata-rata di angka 250, Rory. 250 lamaran masuk applicants, nih yes. Oke, terus? Dari 250 itu, yang dipanggil wawancara, itu tahu nggak? Angkanya cuma 4-6 orang. Serius? Yes. Berarti kan berapa persennya?
Wah, sangat sangat dikit banget. Mungkin 1%, Yes, 2 sampai 3%. sampai 3%. Tunggu, ini berlaku untuk ini perusahaan di Amerika konteksnya kan ya? Iya, ini hasil surveinya hasil di Amerika, Di karena di Indonesia aku nggak dapat hasil Ya, surveinya. ya. Tapi kalau kita benchmark ke situ saja, berarti kan untuk kita bisa securing job interview, berarti kita harus melamar atau melempar tuh sekira 30 sampai 40 applicants kan, Wow. untuk satu job interview. Hanya untuk interview, belum diterima nih. Exactly. Makanya bagi teman-teman yang masih ada di fase awal rekrutmen, aku selalu bilang it's always a numbers game. Semakin banyak teman-teman kemudian melempar, melamar, itu maka semakin tinggi atau semakin besar chance-nya untuk bisa mendapatkan tawaran atau panggilan interview tadi. Tapi masalahnya begini, ketika misalnya kita pengen nyebar ke 30 atau 40 perusahaan, akhirnya semuanya copy paste semua, Vin. Nah, Satu itu- perusahaan tambang Ya. copy paste, bank copy paste, dan akhirnya aku pun juga membuka Ya. lamaran kan. Ya kok kayak begini, Begini. tidak Ya, di ya, ya. tailor sesuai Ya. dengan kebutuhanku sebagai pemberi kerja Iya, gitu. iya. Ya itu. Makanya akhirnya itu yang kemudian aku coba edukasikan lewat konten bahwa yang namanya ngelamar kerja kan sama aja kayak kita lagi PDKT sama pacar ya. Benar. Jadi it's always personalized, it's always tailored gitu yang paling penting. Jadi iya ngelemparnya tetap banyak, tapi dari setiap lamaran, dari setiap aplikasi yang diberikan itu juga harus bisa lebih deliberatif disusunnya. Sehingga kemudian yang baca itu menarik gitu ya, tertarik untuk kemudian mengundang di sesi selanjutnya. Dan kayak dikirimin surat cinta memang untuk dia. Iya gitu betul, kan. betul. That's what communication is kan Exactly. gitu. Kalau misalnya kemudian aku manggil Rory dengan nama, terus Yeah. paham latar belakangnya, atau sekarang baru abis hobi apa, itu kan rasanya juga koneksinya jauh lebih dalam tercipta Oke. dibanding yang cuman Hai, halo nama saya dan saya mau kerja aja. Betul, apalagi kalau salah nyebut nama perusahaan di surat lamaran, aduh itu parah banget ya. Iya, Ini berarti surat cinta yang aku pengen tembak Vina, tapi yang aku sebut adalah Berna. Jangan dong ya, Jangan kasihan. salah, karena Ya. aku pernah menerima lamaran yang ditujukannya itu salah, bukan untuk Iya, perusahaanku iya, gitu. iya. Jadi hati-hati teman, Iya. jangan copy paste lagi. Iya, makanya mungkin nanti akan ada akan ada apa ya? Akan ada perkataan bahwa ya terus kalau gitu capek dong. Iya, itulah memang itulah hidup. konsekuensi dari seorang pencari kerja yang memang seperti Memang itu. capek. By the way, di zamanku dulu kayak tahun 2000 berapa ya? Tahun 2010-an. Yang namanya sertifikat, namanya IPK tuh masih penting banget. Sekarang serelevan itukah, sepenting itukah, Vin? Oke, kalau IPK aku bisa bilang bahwa tergantung dia melamar kemana. Ya, kalau di perusahaan yang masih afiliasi pemerintah, IPK ini biasanya masih digunakan untuk seleksi awal. Gitu. Tapi kayak oke, pokoknya kita mau menerima IPK-nya di atas 3,2 gitu. Ya udah kalau IPK-nya di atas 3,2 dia akan lolos ke tahap selanjutnya, which is saringan awal, tahap administrasi. Tapi kalau industrinya itu adalah swasta atau perusahaannya memang bukan afiliasi pemerintah, sepertinya mereka nggak akan terlalu scrutinize ya atau melihat detail terkait hal itu. Nah, yang kedua adalah sertifikasi. Nah, ini yang menurutku justru makin penting karena kalau secara tren global Ror, tren hiring sekarang itu beralih bukan lagi graduate based hiring tapi skill based hiring. I see. Kalau dulu perusahaan itu mau merekrut karyawan itu pasti pertama kali dilihat dia lulusan mana, dia sekolahnya apa dan lain sebagainya. Cuma karena sekarang tsunami informasi, semua hal bisa diakses dengan mudah, orang-orang belajar juga sebenarnya lebih simple gitu ya. Akhirnya yang mereka tanya pertama kali dia bisa apa gitu. Jadi tadi yang dimaksud dari graduate based hiring ke skill based hiring gitu. Makanya bagi teman-teman yang mungkin seperti saya juga anggota mahasiswa salah jurusan gitu ya, it's not the end of the world gitu. Untuk bisa mengambil sertifikasi atau pendidikan non formal lain itu bisa dijadikan salah satu cara kalau misalnya memang mau switch career atau mau pindah industri dan lain-lain. Oke, jadi caranya adalah ya perbanyak sertifikasi, perbanyak keahlian kita yang lain yang itu pengen kita fokuskan kan. Betul. Karena yang dicari adalah skill based Hiring. bukan lagi Graduate based. graduate based hiring. By the way, aku juga pengen tanya akhirnya, kalau misalnya dari POV lo, Vin, sebagai HR, ketika lo lihat CV pertama kali, apa yang lo lihat, berapa detik yang lo spend untuk lihat satu CV? Wow, kalau dari ada bukunya soal ini 7 second CV. Jadi ya kalau misalnya kita lihat rata-rata memang di bawah 10 detik.
Karena nggak baca tapi kita nge-scanning. Scanningnya scanning apa? Biasanya memang scanning keyword yang memang tercantum dari job requirements yang sudah kita publikasikan sebelumnya. Let's say I'm looking for a process engineer gitu ya di sebuah perusahaan industri tambang. Berarti kan keywordnya adalah process engineer, dia itu lulusan metalurgis, bisa beberapa kompetensi dan lain sebagainya. Nah, kata-kata itu yang kemudian langsung di spot ketika kemudian membaca CV gitu. Jadi caranya adalah sebenarnya teman-teman ketika pengen membuat CV yang balik lagi personalized dan tailored, benar-benar baca job qualifications yang kemudian ditawarkan. Karena job qualifications itu akan mengandung keyword gitu ya yang sangat penting bagi teman-teman untuk bisa dimasukin ke CV tadi. Agar CV-nya itu bisa jadi lebih bernilai gitu. Biar langsung kayak, oh iya, I think she knows or he knows what we are looking for nih. Jadi yang lo lihat pertama adalah sebenarnya match antara yang dibutuhkan dengan yang dia tawarkan si kandidat ini. Iya, itu yang disebut dengan nama relevansi tadi. Relevansi dan hanya di bawah 10 detik. Iya. Apa yang membuat lo ilfeel banget terhadap sebuah CV? Seperti halnya yang tadi Rory sampaikan ya, ketika kemudian dia itu tidak membaca atau menginvestasikan waktunya lebih untuk mengetahui lebih dalam tentang perusahaan yang dia lamar. Karena nggak ada kayaknya perusahaan yang nggak suka kalau kandidat itu menginvestasikan waktu untuk cari tahu deh ini bisnisnya apa, dia itu dapat untung dari mana, udah berapa lama, atau kalau misalnya saya diterima kerja di sana, dia itu bakal ngebuat saya kerja ngapain aja ya setiap hari gitu. Ini aku juga beberapa kali aku relate banget sih. CV dan CV ya, karena waktu ini kan aku buat sleep project. Kalau yang buat tim aku sendiri untuk podcast ini, aku bener-bener yang pengennya high tier gitu. Sebenarnya kalau untuk sleep project, mohon maaf nih adalah teman-teman yang mungkin belum kuliah, sehingga ya mungkin belum terpapar soal analytical thinking dan lain sebagainya. Udah aku wawancara, terus dia bilangnya begini, Kak, jadi ini perusahaannya bergerak di bidang apa ya? Gitu. Terus, Kak, nanti pekerjaannya ngapain ya? Tapi tadinya udah di-describe itu di job description? Sudah di-describe, sudah disebut, dan ya memang tidak se-sophisticated itu karena aku pengen mencari simply misalnya social media person, atau misalnya SA, sales assistant gitu, yang di toko gitu kan, di butik kami gitu. Ya masih ditanyakan seperti itu, Vin, gitu. Itu yang membuat aku langsung ilfeel dan udah habis terima kasih. Habis itu udah aku langsung cut short aja, aku nggak mau buang-buang waktu. Ya, itu tadi adalah testimoni dari pemilik bisnis ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kemudian tidak ingin seperti itu ya memang tips yang bisa diberikan adalah investasi waktu untuk benar-benar mengetahui dia tuh bisnisnya apa. Dia itu gini. Why this role exists on the platform, on the job platform sebenarnya. Kenapa kemudian akhirnya dia ngebuka lowongan kerja ini gitu. Untuk mencari alasan itu kan teman-teman harus riset kan. Betul. Vin, lo sebagai mantan HR, sebenarnya rahasia apa soal HR, soal rekrutmen yang jarang orang ketahui? Rahasia soal rekrutmen yang jarang orang ketahui. Kalau kemudian kamu tidak diterima di satu pekerjaan, bukan berarti kamu jelek. Ya, jadi jangan mengesampingkan your personal values, your personal identity towards the result of the recruitment. Karena biasanya banyak sekali yang kemudian langsung kayak, oh saya nggak diterima berarti memang saya tuh nggak punya kompetensi, saya itu memang nggak skillful, saya memang nggak bisa lah masuk ke dunia kerja gitu. Jadi langsung yang didegradasi itu adalah dirinya sendiri, his personal values gitu. Nah jangan, karena sebenarnya result of an recruitment itu tuh banyak sekali faktornya. Yang sebagian besar faktor tersebut bahkan nggak ada di kuasanya pelamar kerja, bahkan nggak ada di kuasanya HR. Terus kuasanya siapa? Bisa di user, bisa di management. Gitu. Banyak sekali kemudian orang yang akhirnya ya bisa menentukan gitu, dia itu diterima atau enggak gitu. Jadi jangan merasa bahwa it's you that you are blaming for gitu. Tapi ini kan buat mereka, mungkin saran ini adalah buat mereka yang sudah berusaha, sudah mempelajari job description-nya dengan baik, sudah menyesuaikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang ditawarkan oleh si kandidat begitu kan.
Tapi kalau misalnya mereka yang tidak melakukan due diligence ini, tidak mengerjakan PR ini, berpikiran hal yang sama, Berpikiran apa tuh? berpikiran bahwa aku jelek, aku nggak layak untuk kerja, gitu gimana dong? Ya, sebenarnya gini, aku tuh selalu mengajak teman-teman online itu untuk bisa fokus sama present moment dan fokus sama effort yang dilakukan aja dulu gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama, oh nanti udah ngapa-ngapain udah pasti nggak terima gitu. Itu kan kayak asumsi yang belum tentu kebenarannya, Ya. asumsinya juga sangat negatif, cara pandang dia juga sangat tidak baik gitu. Jadi ya udah fokus aja dulu, cari tahu dulu dan lain sebagainya dulu. Karena banyak sekali kemudian kasus-kasus nih misalnya ya, oh dia nggak diterima. Sekarang 3 bulan lagi kita lagi cari orang nih. Bisa jadi. Dibanding kemudian saya cari di antara ratusan itu, gue panggil lagi dia kemarin. Itu banyak banget gitu. Hal-hal kayak gitu. Jadi balik lagi, don't degrade yourself towards the result of the recruitment. It's never about you, gitu ya. Jadi jangan ngerasa bahwa oh saya jelek, saya memang tidak dibutuhkan apa segala macam. Jangan ya teman-teman. Oke. Dan yang kedua, ya udah fokus sama effort dan masa sekarang aja gitu. Kalau misalnya memang you will leave a very good lasting impressions toward the interviewer, towards the company, tapi memang sekarang spotnya pasnya diisi sama orang yang lebih cocok gitu ya. Kita nggak pernah tahu 3, 6, 12, 18 bulan lagi setelah itu akan apa yang terjadi itu kita nggak pernah tahu. Oke. Gitu. Oke. By the way, tadi proses lamaran. Ketika sudah dipanggil untuk wawancara, kasih dong 3 tips saat wawancara, Vin, biar si pewawancara langsung notice dan inget elu. 3P. Yang pertama, prepare. So do your homework. Prepare-nya apa? Riset terkait perusahaannya, udah pasti. Riset terkait job atau posisi yang kemudian akan dilamar dan riset terkait aspirasi karir kamu. Di mana kemudian nanti ketika kamu bekerja di sini itu akan membantu karir kamu jangka panjang. Itu harus dipikirin ya. So, P yang pertama prepare. Yang kedua presence. Ini kayaknya ahlinya Rory di komunikasi ya. Karena komunikasi itu kan bukan hanya verbal tapi non verbal kan. Tuh, penampilan. Penampilan. Presence itu ya cara kita berpakaian, gesture tubuh, cara kita ngobrol dan lain sebagainya. Caranya gimana? Ya present yourself yang paling bagus lah, dan riset juga tentang budaya kerja perusahaannya. Kalau di industri media mungkin pakai baju yang casual masih aman gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lebih formal, perusahaannya mungkin perusahaan BUMN atau perusahaan afiliasi pemerintah, mungkin bajunya juga lebih formal gitu. Hal-hal seperti itu. Yang ketiga itu adalah practice. Banyak orang tuh ngerasa kayak kenapa ya ketika saya tuh wawancara tuh ngeblank. Padahal sebenarnya bukan karena saya itu nggak bisa kerja, saya itu bukan nggak bisa wawancara. Bukan nggak bisa wawancara kalau menurut saya. Tapi dia tidak terbiasa berbicara sama orang yang belum dia kenal sebelumnya di tengah situasi yang sangat high stake itu. Gitu. Jadi you know it perfectly bahwa yang namanya skill komunikasi itu nggak bisa diajarin di kelas kan? Betul. Itu harus benar-benar praktis dan praktek. Jadi banyak-banyak praktek lah, banyak-banyak praktek ngobrol, banyak-banyak praktek untuk menjawab beberapa pertanyaan agar jawabannya itu lebih singkat, padat, efektif gitu. Dan sebenarnya sekarang dengan adanya AI itu bisa kita jadikan teman latihan karena kita bisa cari frequently asked questions, pertanyaan yang sering ditanyakan ketika wawancara kerja. Ya udah pertanyaannya apa, kita pelajari, terus Di-tailor. jawabannya di-tailor, tinggal kita latihan satu-satu. Betul, latihan gitu. aja, yes gitu. Jadi bukan nggak bisa ngomong, lebih ke nggak terbiasa aja gitu. Nggak terbiasa aja kita berbicara dengan orang yang mungkin belum pernah kita kenal sebelumnya di tengah situasi yang cukup high stake tadi gitu. Akhirnya banyak orang yang tidak bisa memanage rasa cemas yang sering muncul. Dan rasa cemas itu yang akhirnya ngebuat mereka nggak bisa berbicara, terus tiba-tiba stuck, tiba-tiba akhirnya nggak bisa punya jawabannya dan lain-lain. Sekarang kebalikannya. Apa 3 hal yang bikin orang akan langsung dicoret sama pewawancara kerja? Wah, itu kayaknya faktornya banyak sekali. Maksudnya gini, bukan faktornya banyak, tapi untuk bisa dicoret itu balik lagi ya. Biasanya keputusan ya atau tidak dia itu diterima itu kan bukan keputusan satu orang. I see. Itu ada keputusan hiring manager atau keputusan dari user, ada keputusan dari HR, ada keputusan dari level top level management gitu.
Tapi biasanya sih yang memang ngebuat ngebuat kok gitu sih itu adalah ya tadi dia tuh nggak benar-benar melakukan preparations yang matang. Tadi kan aku bilang ada 3 hal yang bisa di riset ya, riset tentang perusahaan, riset tentang kerjaannya, dan riset aspirasi tentang gitu. aspirasi dia. Karena pertanyaan wawancara tuh biasanya akan seputar itu aja sih, gitu, akan bolak-balik seputar itu aja. Jadi kalau dia nggak ngerjain PR di 3 hal itu, biasanya sesi interviewnya nggak akan berjalan optimal, gitu. Dan bisa saja akhirnya resultnya akhirnya dia dicoret, gitu. Oke, berarti memang tidak melakukan 3P ini sebagai salah satu penyebab terbesar orang bisa langsung dicoret. Karena ya just like form of any communications ya. Kalau wawancara kerja itu kan kita ngobrol. Iya, iya. Dan communications itu akan sangat mudah dilakukan ketika we do proper preparation sih. Oke. Tapi gini, 3P. Oke. Selain itu, ada faktor-faktor yang di luar 3P yang mungkin kelihatannya lebih remeh nggak? Yang membuat orang dicoret. Bau badan misalnya, bau mulut misalnya, Ya, well, atau dia itu datang kan ya kalau bau badan, bau mulut, dia datang mabuk itu kan bagian dari presence ya. Yang ketiga 3P tadi kan itu bagian dari presence, kayak ya masa sih dia datang bau badan, bau mulut, mabuk itu kan kayak dia tidak memperlihatkan tampilan yang terbaik saat itu. Presence, ya. Presence. Oke. Kan? Tapi kalau di luar itu ini sih ketidakcocokan terhadap budaya perusahaan. Itu juga bisa. Gitu ya. Jadi misalnya perusahaannya itu multinational, di mana setiap hari dia itu dituntut untuk bisa bekerja, berkolaborasi sama orang lintas budaya. Ya. Tapi secara exposure dia sebelumnya, dia nggak pernah punya hal itu, atau bahkan kemampuan bahasanya mungkin masih rata-rata. Betul. Nah itu biasanya akan jadi pertimbangan. I Nah itu see. masuk ke dalam faktor budaya kerja tadi. Oke. Atau mungkin dia masuk ke perusahaannya kayak BUMN atau afiliasi pemerintah, di mana skill stakeholder management dan persuasinya harus jadi lebih tinggi. Tapi dia nggak punya hal itu. Nah itu masuk jadi faktor pertimbangan. Masih faktor pertimbangan ya, bukan berarti dia tidak diterima. Karena nanti keputusannya balik lagi ke perusahaan. Biasanya ada perusahaan yang, wah tapi orang ini bagus banget gitu ya. Ya udah nanti perusahaan invest deh di training agar kemudian dia bisa ngejar ketertinggalan gap kompetensi tadi. Gitu tuh juga bisa. I see. Itu yang juga aku lakukan. Betul. Invest di salah satu karyawan biar dia bisa naik. Naik gitu kan. Karena dia udah punya modalnya. Betul. By the way, ketika dua kandidat kemampuannya sama, spesifikasinya sama, kampusnya mungkin juga sama-sama lah gitu ya, secara kualitas, secara peringkat gitu. Apa yang kemudian membuat salah satu kandidat yang diterima, Vin? 3 hal. Biasanya ini jadi salah satu hal yang aku bilang juga yang paling dilihat oleh recruiter ya selama proses rekrutmen. Yang pertama pengetahuan teknis. Pengetahuan itu bisa datang dari tadi pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jadi degree, gelar S1 ya walaupun misalnya contohnya kayak aku lah ya gitu, yang degree-nya itu memang nggak terlalu nyambung, tapi ketika dia itu sudah punya pendidikan yang lebih tinggi kan berarti sudah dilatih juga kemampuan berpikir tingkat tingginya juga gitu ya. Jadi pengetahuan teknis tuh penting. Yang kedua, keterampilan. Nah, keterampilan ini memang didapat dari exposure yang dia habiskan waktunya di dunia profesional, baik secara magang, volunteer, kerjain project, bantuin bisnis orang tua, apapun itu. Itu adalah keterampilan ya. Yang ketiga, sikap atau behavior. Nah, sikap itu biasanya bisa tercermin dari pengalaman dia sebelumnya, atau biasanya kalau rekrutmen atau wawancara HR itu probing gitu ya, dari pengalaman-pengalaman dia sebelumnya, hubungan dia sama keluarga, hubungan dia sama orang terdekat. Itu biasanya tercipta tadi ya 3 faktor yang biasanya kita lihat, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang bisa ngebuat ini orang lebih dipilih dibanding orang yang itu. Kalau soal attitude misalnya? Itu di sikap. Di sikapnya? Yes, jadi attitude itu masuknya ke sikap. Sikap itu kan berarti kalau untuk bukan cuma cara dia berperilaku, tapi bagaimana dia juga memperlakukan orang lain. I see. Tergantung sebenarnya jabatannya ya. Kalau masih di level entry, level staff, biasanya kalau aku akan ngelihat bagaimana kemampuan dia nge-manage diri dia sendiri. Gitu ya, kedisiplinan, inisiatif, komitmen, dan hal lain-lain, banyak hal. Kalau udah mulai agak-agak manajerial gitu, nanti juga aku akan ngelihat kemampuan dia memanage orang lain dan tim biasanya. Udah level lebih tinggi lagi ya udah managing business. Gitu. Lo pernah quote unquote beli kucing dalam karung nggak?
ketika wawancara, ketika interview proses, itu dia bagus banget attitude-nya, tapi ternyata setelah itu baru keluar warna aslinya. Biasanya kalau misalnya dunia HR itu kan, atau aku bilang kayak, oh gue praktisi HR, yang dibayangin orang tentang HR itu kan orang yang wawancara ya. Padahal sebenarnya namanya proses HR itu end to end, dari pegawai itu masuk sampai dia itu keluar, baik keluarnya resign, keluarnya pensiun. Nah, proses rekrutmen sebenarnya itu nggak hanya selesai ketika dia itu signing kontrak. Gitu. Tapi biasanya akan ada masa probation dan masa penilaian setahun pertama. Nah, itu biasanya yang kelihatan tuh hipotesa-hipotesanya, apakah kemudian orang ini sesuai dengan asumsi yang kita punya di awal atau enggak. Di 3, 6 atau 1 tahun setelahnya. Pernah Gitu. punya pengalaman gitu? Biasanya sih karena proses rekrutmen itu nggak cuma satu kepala ya. Balik lagi kan tadi ada user, ada hiring manager, ada rekrutmen, ada manajemen. Jadi keputusan yang dihasilkan itu bisa jauh lebih objektif. Itulah kenapa teman-teman ya jangan merasa bahwa gara-gara HR saya nggak keterima gitu. Enggak, karena banyak pala sebenarnya di sana ya. Gitu. Jadi biasanya jauh lebih objektif, plus kalau misalnya memang perusahaannya nggak mau rugi gitu ya karena ada turnover yang lebih tinggi, mereka biasanya hire third party untuk bisa punya penilaian lebih dalam pakai tools lain gitu, agar ya tadi nggak ada kucing dalam karung gitu. Headhunter ya biasanya ya? Bisa headhunter, bisa juga kayak lembaga psikologi gitu. I see. Oke. Sekarang aku pengen tanya soal resign. Wow, Jadi CV, yes, wawancara, udah kerja, nah sekarang resign. Tapi aku pengen tanya soal keputusanmu resign dulu, Vin, dari Mind ID. Selama ini Vina content creator juga, kita tahu HR di Mind ID gitu. Betul. Apa yang membuat kamu keluar dari Mind ID? Sebenarnya alasan utama meninggalkan dunia korporat bukan Mind ID ya, tapi meninggalkan dunia korporat adalah karena balik lagi, tadi kan banyak sekali self reflections yang dibangun dan dibuat selama 10 tahun pertama berkarir ya. Kalau tadi kita di awal ngomongin soal itu, dan satu kesimpulan yang aku pahami adalah aku itu lebih cocok untuk bekerja di lingkungan yang dinamis sebenarnya. Di lingkungan dimana kemudian aku itu bisa lebih punya kebebasan untuk menentukan pekerjaan apa atau inisiatif apa gitu. Kalau misalnya memang di sebuah perusahaan pun memang cocoknya itu yang lebih project based gitu. Gitu. Tapi balik lagi itu kan saya ya. Teman-teman yang nonton ini bukan berarti saya ngajak resign, enggak, jangan gitu ya. Tapi Vina nggak bisa disuruh-suruh orang lagi teman-teman. Masih tetap bisa, tapi maksudnya mungkin memang pekerjaannya jauh lebih dinamis saja. Kedinamisan itu kemudian yang aku merasa bahwa kayaknya aku memang lebih cocok di lingkungan yang lebih dinamis gitu. Akhirnya itu yang membuat bisa memutuskan ya untuk bisa meninggalkan dunia korporat. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua memang ada fokus hal lain di dunia, terkait keluarga yang memang aku juga membutuhkan waktu yang lebih banyak lah. Jadi faktornya memang karena faktor internal kamu yang akhirnya memutuskan. Iya dong, betul. Mikirnya panjang, Rory. Mikirnya itu bisa 2 tahun sendiri waktu itu. I see. Ada ketakutan apa sebelum kamu mantap resign, dan apakah ketakutan itu terbukti, Vin? Ketakutannya tentu saja adalah meninggalkan kestabilan gaji. Karena sejak lulus kuliah kan rasanya nggak pernah kerja yang tidak dapat gaji gitu. Betul. Per bulan tuh pasti dapat gaji, per bulan dapat gaji. Nah, ketakutan terbesar itu, do I still survive walaupun tidak dapat gaji bulanan? Apakah aku akan tetap baik-baik saja gitu? Dan meninggalkan benefit-benefit lain yang perusahaan itu juga berikan, ya benefit kesehatan, benefit transportasi, benefit belajar dan lain sebagainya. Am I still able gitu ya untuk bisa mendapatkan hal itu? Ketakutan itu kayak managing fear itu yang paling susah tuh, sampai akhirnya mikirnya 2 tahun. Tapi sekarang udah 6 months in, ternyata rasa takut itu aku bisa bilang sih cuman ada di kepala ya. Cuma ada di kepala gitu. Balik lagi bahwa setiap pekerjaan itu ada kelebihan dan konsekuensinya. Ya, konsekuensi untuk mengambil jalur yang dinamis ini kan memang seperti ini gitu. Kita memang harus terus-menerus menghadapi ketidakpastian. Betul. Dan karena memang aku sudah tahu bahwa diriku itu memang cocoknya memang di lingkungan yang lebih dinamis, akhirnya pembawaannya jadi lebih santai. Nah, bagi beberapa orang mungkin nggak kayak gitu ya. Ada orang juga yang memang
bagusnya itu berada di sebuah sistem yang memang udah lebih established ya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Tapi tetap bisa grow dan bisa lebih grow, unleash. potential. So, Tapi di aku justru malah jatuhnya jauh lebih ya tadi misalnya istilahnya Rory liberating ya. betul, Gitu. betul. Karena memang ternyata aku baik-baik saja kok Aku ngadepin. pun juga kalau aku reflect back ya, aku juga akhirnya mantep untuk keluar itu di tahun 2020 setelah aku 10 tahun kerja kan. So second cycle. Second cycle, true. Second cycle, dan itu pun juga ketakutannya luar biasa, apalagi aku keluar di masa-masa pandemi, Vin. September 2020 itu pas awal-awal pandemi banget. Orang-orang pada kalang kabut di PHK, Iya, iya, nah kok iya. malah kita keluar. Keluar, gitu. betul. Tapi ternyata transisinya tuh enggak semenakutkan yang aku bayangkan. Karena alhamdulillah pada waktu itu justru banyak banget permintaan untuk coaching online, MC online, moderator online, itu waktu itu banyak banget. Nah yang justru malah challenging setelah pandemi itu event banyak banget. Wah itu panen banget. Panen ya. Tapi yang paling menakutkan justru malah ketika tahun 2024 pemilu dan 2025 pengetatan budget itu kalang kabut. Nah, tapi dari pengetatan budget dan event sepi, penghasilan drop sedrop-dropnya, itu kemudian aku berefleksi dan akhirnya terlahirlah podcast ini. Room for improvement, yes. Jadi podcast ini muncul ketika posisiku lagi serendah-rendahnya, Vin. So menurut aku, asalkan kita berikhtiar baik, bekerja keras, memaksimalkan potensi yang kita punya, dan selalu mencari peluang, melakukan apapun dengan hal yang terbaik, gak ada yang perlu dikhawatirkan kalau resign. Iya, bisa jadi gitu ya. Ya memang tadi ya, akhirnya kayak bagi Rory sama aku kan memang kita punya jalur awal karir yang cukup similar ya, cukup sama gitu. Sehingga kita paham bahwa yang namanya kedinamisan kadang-kadang lagi panen, kadang-kadang kemudian akhirnya lagi sedrop-dropnya. Itu membuat kita kayaknya bisa lebih manageable gitu. Betul, Tapi betul. sebagai seorang praktisi HR yang akhirnya ketemu berbagai jenis orang di luar sana, aku memahami bahwa it's not for everyone. Karena derajat toleransi atas ketidakpastiannya orang itu bisa berbeda-beda. Betul. Dan ada beberapa dari mereka juga akhirnya yang punya baggage lebih gitu. Ya. Ada keluarga yang kemudian harus perlu disupport dan lain Ya, sebagainya, yang ngebuat pengambilan keputusannya jauh lebih komprehensif dan jauh lebih lama gitu dibanding kemudian kita yang mungkin sudah lebih biasa ya hidup dalam kedinamisan dan lain sebagainya. Dan aku juga merasa bahwa kerja itu sekarang adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, even di hari Minggu. Hari Minggu aku nggak ada liburnya. Aku memikirkan kerjaan sampai malam, sampai sebelum tidur, bangun pagi ngerjain lagi. Tapi aku ngerasa happy, True. ngerasa fulfilled gitu. True. Karena memang kayaknya pekerjaan ini memang cocok buat personanya Rory sih. Gitu ya. Karena memang orang media kan memang Iya kan, hidupnya gitu memang kan. kayak gitu. We've been 24/7 juga kan untuk Exactly. chasing news and everything. Yes. Oke. Ketika ngomong itu, tim aku langsung, Aduh. Mohon maaf ya. Oke. Sekarang setelah lo resign, dan Yeah. you do your own thing, Ya. how do you feel? I feel liberated, yes. Kalau misalnya aku pinjam ya kata-katanya, I feel liberated, yes. In other way sebenarnya yang jadi bukan challenge ya, tapi ini jadi hal untuk bisa bertumbuh itu adalah kita harus dituntut untuk bisa memikirkan, oke, ada hal baru apa lagi yang kemudian bisa dilakukan ya, itu jadi hal-hal itu yang kemudian bisa ngebuat aku tuh lebih aware dan selalu berpikir kayaknya terhadap inovasi-inovasi yang harus dilakukan ya. Sama yang kedua adalah karena memang sekarang nggak ada lagi sistem yang harusnya bisa kita ikuti atau bos yang selalu ngeliatin kita kerjanya apa gitu kan. Akhirnya mau nggak mau menambah kemampuan self discipline sih. Karena kalau nggak disiplin, wah udah nggak kelar semuanya gitu ya. Karena kan udah nggak ada lagi yang ngingetin, nggak ada lagi yang ngejar gitu. Bahkan di titik kita yang ngejar justru sekarang gitu. Jadi kemampuan untuk bisa managing self-nya tinggi banget sekarang gitu. Mau nggak mau di lingkungan yang sekarang. Yes. Tanda-tanda apa, Vin, yang membuat kita berkeputusan, oke, saatnya aku pergi dari pekerjaan ini atau kantor ini? Tanda-tandanya ya. Oke. Yang pertama, ketika teman-teman kemudian merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa tumbuh lagi ya, gitu. Tumbuh ini dalam arti secara professional skills and competencies ya, gitu. Jadi nggak ada hal lain yang kemudian bisa ngebuat teman-teman tuh kayaknya nggak ada hal lain yang kemudian bisa aku lakukan untuk bisa ngebuat diri aku jadi lebih bagus, lebih oke, gitu.
Kayaknya Udah itu. mentok. Udah mentok. Itu satu. Yang kedua, ya kalau misalnya memang ada sesuatu di luar pekerjaan yang kemudian membutuhkan waktu atau fokus kita lebih dalam di sana. Gitu. Akhirnya itu kayaknya yang paling menurutku jadi faktor ya. Nah, derajat bertumbuh, tadi aku ngomongnya bertumbuh, itu tiap orang beda-beda tuh gitu. Tergantung aspirasi karir dia mau sejauh apa. Dan sebenarnya resign itu bukan jadi pilihan utama sebenarnya ketika kemudian when you feel stuck in your career ya. Teman-teman tuh bisa mencoba untuk melihat lebih luas lagi di pekerjaan sekarang, di profesi sekarang, di perusahaan sekarang, mana sebenarnya yang bisa coba aku explore lagi. Apakah aku ikut project baru? Apakah aku mencoba untuk bisa kenalan sama orang yang lebih luas? Atau aku tetap ada di pekerjaan ini, profesi ini, atau di perusahaan ini, aku coba untuk bisa expand my network aja, ikutan komunitas gitu. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang bisa dilakukan sebelum kemudian memutuskan untuk resign gitu. Karena resign itu kata-kata yang sangat ini sih sebenarnya jadi satu solusi yang sangat dramatis, bukan dramatis ya, tapi lumayan gitu. Dan nggak semua orang mungkin bisa punya kebebasan untuk langsung oke, I quit gitu. Itu agak Betul. Bagaimana kalau misalnya dengan adanya faktor pendorong dari sisi teman-teman kerja, misalnya kita yang nggak dianggap, kita yang dibully, kita yang ibaratnya diremehin, dipinggirin, sehingga membuat kita nggak betah di pekerjaan itu. Apakah kita harus langsung resign atau apa yang harus kita lakukan, Vin? ngobrol dulu sama atasan. Karena layaknya seorang leader kan dia juga harus bisa memanage dan memfasilitasi timnya gitu. Jadi harus paham rasa itu tuh datangnya dari mana gitu. Apakah cuma asumsi atau memang ternyata memang karena saya kerjaannya terlalu monoton dan repetitif ya. Akhirnya rasa ini muncul gitu. Nah, solusinya tuh bisa banyak, atau mungkin diliburkan untuk bisa dapat training baru, atau diekspos ke project yang baru gitu. Atau yang paling ekstrimnya adalah belum resign, bahkan mungkin harus pindah tim. Bisa jadi gitu. Pindah tim, kemudian dapat tim baru, dapat leader baru, beda lagi rasanya mungkin. I see. Gitu. Jadi balik lagi, kadang-kadang resign itu jadi solusi yang cukup ekstrim buat beberapa orang, and that's fine gitu ya. Harus benar-benar mindful dan deliberatif ya ketika kemudian memilih kira-kira harus kemana. Dan ini sebenarnya yang aku juga banyak sharing ya ketika akhirnya diundang untuk ngobrol. Yang namanya karir itu nggak harus ke atas jalurnya. Ya. Ada yang Ya, horizontal. jadi kan kadang-kadang kita mikir yang namanya karir tuh dari staff, manager, senior manager, VP sampai direktur. Itu kan ke atas, vertikal. Karir itu bisa horizontal, bisa diagonal. Ya, jadi aku waktu itu akhirnya memilih untuk bisa resign ya karena balik satu lagi, karena kayaknya I'm thriving in a dynamic situation. Dan yang kedua, setelah dilihat-lihat kayaknya I'm thriving in a diagonal position of career. Diagonal loh. Diagonal. Kayak gimana tuh penjelasannya? Diagonal, misalnya awalnya dulu jadi seorang jurnalis gitu ya, terus kemudian pindah ke middle levelnya tuh ketika di HR. Terus sekarang naik lagi ketika kemudian ya akhirnya pursuing entrepreneurship gitu. Jadi dia naik tapi diagonal tuh kayak posisinya beda-beda. Ada juga yang dia lateral atau horizontal. Betul. Gitu, ini biasanya pekerja-pekerja kreatif. Tadinya mungkin dia awalnya jadi seorang writer, terus dia milih untuk bisa jadi seorang stand up comedian. Dari stand up comedian dia jadi aktor, dari aktor dia jadi produser gitu. Itu kan ke samping karirnya. Aku ngelihat diriku juga horizontal ke samping. Yang akhirnya ketemu satu istilah praktisi komunikasi, itu kan berarti mengerjakan banyak hal berkaitan dengan komunikasi, dan ini ke samping. Bukan ke atas. Betul. Oh, that's interesting. Vin, kita sampai di segmen rapid fire question. Oh, oke. Towards the end of our conversation. Jadi aku akan tanya cepat, Vina jawabnya cepat ya. Oke. Karyawan punya passion atau pilih karyawan yang disiplin? Pilih karyawan yang disiplin. Kenapa? Karena kedisiplinan itu yang akhirnya akan membuat perusahaan atau kita sebagai bos gitu dan karyawannya memahami mana yang dia suka, mana yang dia nggak suka, mana dia yang bagus, mana dia yang nggak. I see. Lo akan pilih gaji besar atau lingkungan kerja sehat? Tergantung lagi. Mungkin di awal-awal karir aku akan memilih lingkungan yang sehat. Oke.
tapi kemudian ketika udah chapter kedua, chapter ketiga gitu ya, 20 sampai 30 tahun terakhir, sorry kebalik, di 10 tahun pertama akan nyari yang gaji besar, Oke. karena biasanya gaji besar itu akan pressure-nya akan lumayan besar, tapi di 20 tahun pertama sampai 30 tahun karir itu akan mencari lingkungan yang sehat. Oke. Sebaiknya kita tuh loyal ke perusahaan atau loyal ke value hidup sih? Value hidup dong. Networking atau kompetensi? Both, boleh nggak? Tapi gini, kompetensi deh, kompetensi. Karena networking itu adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi. Oke. Ini relate banget dengan Gen Z karena ketika aku menerima lamaran dari Gen Z banyak banget yang baru kerja 3 bulan, 6 bulan, udah resign dan udah ganti kerja. Menurut kamu, resign cepat atau bertahan lebih lama? Tergantung alasannya, tapi kalau resign dalam hitungan bulan aku nggak rekomen sih. Minimal 1 tahun, Minimal 1 tahun. tapi tergantung industri. Idealnya 3 tahun bahkan. Kalau aku rekomendasinya. Tapi mentok-mentoknya udah 1 tahun gitu. Mentok-mentoknya sebenarnya rekomendasi 3. 3 tahun. Kenapa 3? Gini teman-teman, karena setahun pertama itu adalah setahun kamu untuk adaptasi. Jadi ngasih tahu ini kerjaannya apa, masih diajarin, masih dibimbing dan lain sebagainya. Tahun kedua itu ketika kamu tuh udah bisa dilepas melakukan segala macamnya sendiri. Tahun ketiga itu adalah ketika kamu tuh sudah bisa bereksplorasi. Ada beberapa orang yang bahkan bisa meninggalkan sistem legacy di perusahaannya. Soalnya kan orang kalau misalnya pindah kerja kan tujuannya 2 kan, Rory, naik gaji atau naik jabatan. Iya. Nah, increment atau kenaikan gaji dan kenaikan jabatan itu cukup signifikan kalau dia tuh menelurkan sesuatu di perusahaan sebelumnya. Makanya jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, akhirnya kita juga nggak akan terlalu banyak bisa belajar dan nggak akan banyak bisa cerita di pekerjaan kita setelahnya. Dan nggak akan bisa naik gaji yang signifikan. Iya sih. Make sense. Karena kalau misalnya even less than 1 tahun, ya udah gaji kamu terakhir berapa? Akan disama-samain juga Ya, gitu loh. naik mungkin iya, tapi nggak terlalu signifikan. Betul. Oh, that's interesting point ya. 3 tahun artinya ya. Satu kebiasaan yang mempercepat karir untuk naik, Vin. Banyak baca buku. Satu kebiasaan yang paling sering menghancurkan karir. Terlalu banyak doom scrolling. Oke. Pesan buat anak muda 20 tahun yang ini mungkin kamu tadi udah bilang, tapi aku pengen penegasan lagi. Pesan buat anak muda 20 tahunan yang minder dengan pencapaian karirnya. Jangan terlalu banyak banding-bandingin diri sama orang lain. Banding-bandingin dirinya sama diri sendiri versi kemarin. Karena akan selalu ada orang yang lebih pintar, lebih cantik, lebih keren, lebih sehat, dan lain sebagainya. Tapi yang namanya karir itu ada personal best. And your personal best depends on your effort. Based on your personal last experience. Bukan dari orang-orang sekitar. Ada saat ini mungkin teman-teman yang pengen ganti kantor, ganti perusahaan, atau ganti jalur karir. Terakhir banget, apa pesan kamu buat mereka? Kalau memang itu adalah keputusan yang sudah dipikirkan matang, didiskusikan dengan orang terdekat cukup intens, dan memang sudah jejak, biasanya yang paling susah di-manage itu, seperti halnya tadi Rory sampaikan itu adalah ketakutan. Nah, aku belajar bahwa yang namanya ketakutan itu seringkali belum tentu terbukti. Dan kita tuh cuma berani bisa membuktikannya bahwa itu tuh beneran seperti itu atau enggak kalau kita tuh berani loncat. Gitu. Jadi ketika kita berani loncat baru deh terbukti apakah asumsi yang selama ini kita takutkan itu benar kejadiannya atau enggak. Tapi pahami bahwa otak kita itu sangat plastis, otak kita tuh sangat elastis. Kalau dia bisa punya kemampuan yang sangat baik untuk berpikir negatif, dia juga punya kemampuan yang sangat baik untuk bisa berpikir positif. So which one do you choose? Wow, Vina Mulyana, thank you banget, Vin. Thank you banget, Rory. I'll see you in the next video. Bye-bye.